معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala rabbuna Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji berserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan kepada kita jaminan akan rezeki, menghalalkan kepada kita perkara-perkara yang halal, mengharamkan atas kita perkara-perkara yang haram. Maka orang yang beriman kepada Allah, berterima kasih dan bersyukur kepadanya, akan mempergunakan semua nikmat yang difasilitaskan Allah kepadanya dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Tapi orang-orang yang sedikit rasa syukurnya, kurang imannya, minim percayanya kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak begitu peduli bagaimana dia menggunakan nikmat Allah, apakah dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah kesibukan kita sempatkan waktu kita untuk berubudiyah kepada Allah, menghadiri masjid ini, melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia hidup, usia, nafas yang Allah karuniakan kepada kita harus kita pergunakan dalam rangka kita taat kepada Allah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan sampai siapapun di antara kita, apapun status sosialnya, bagaimanapun keadaan ekonominya, lantas dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Tidak, kaum muslimin yang Allah muliakan. Orang-orang Islam, orang-orang yang baik dan benar imannya tersebut, bagaimanapun kondisi ujian yang Allah berikan kepadanya, tidak akan mengurangi takar iman dan ubudiyahnya kepada Allah. Di antara kita ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan. Di antara kita ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada yang diuji dengan kesedihan. Satu hal yang harus kita pegang, kaum muslimin yang Allah muliakan, itu semua adalah ujian dari Allah untuk kita. Ketika kita bisa menghadapinya dengan baik, maka kebaikan itu datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan baik, justru keburukan menimpa kita, bukan orang lain terlebih dahulu, tapi kita. Maka camkanlah kaum muslimin yang Allah muliakan. Allah katakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, hanya Allah akan berikan kepada kita tambahan nikmat. Tapi kalau kita sebaliknya kufur, tidak pandai berterima kasih kepada Allah, Allah ancam kita dengan azabnya yang begitu sangat pedih. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka khatib wasiatkan kepada diri khatib dan kita semua, hendaklah kita memperbaharui, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah tambahkan ilmu agama kita. Dalam urusan dunia saja, kalau kita takut tersaingi dengan orang lain, lantas kita belajar, kita mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan ilmu supaya kita memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat dan yang lebih berharga, bagaimana lagi dengan kehidupan akhirat? Ilmu itu penting, kaum muslimin yang Allah muliakan, terutama ilmu tentang agama, ilmu tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan rukun iman lainnya, dan bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling penting, karena seluruh yang kita hadapi, yang kita lakoni dalam kehidupan siang dan malam, itu hanya aktivitas duniawi yang keseluruhannya tidak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang baik akan kembali kepada kita dan yang buruk pun akan menimpa akibat buruknya kepada kita. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berangkat pada khutbah ini dari suatu
ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para sahabat ridwanullah alaihim, orang-orang terbaik di umat ini, mereka adalah orang-orang yang paling sangat ambisi dalam kebaikan. Dan seringkali kita dapati dalam riwayat-riwayat, para sahabat kalau bertanya kepada Nabi, bukan pertanyaan yang sepele saja, tapi pertanyaan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang terbaik? Wahai Rasulullah, siapakah yang terbaik di antara kaum muslimin? Siapakah yang terbaik di antara kaum orang-orang beriman?" Itu yang mereka tanyakan. Karena apa? Mereka tidak menginginkan lewatnya satu kesempatan untuk melakukan amalan terbaik, tapi mereka meninggalkannya. Maka kita temukan banyak sekali kaum muslimin yang Allah muliakan, hadis-hadis Nabi yang mengatakan dengan kalimat awal, "Khairukum," yang terbaik di antara kalian. Dan ini seharusnya menjadi perhatian kita, menjadi tolak pikir kita. Apakah saya telah melakukan, mengamalkan, mendawamkan, atau justru saya hanya melihat orang lain melakukannya sementara saya sebagai penonton saja? Kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa ambil iktibar di dalamnya, merefleksi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita untuk mudah mendawamkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kaum muslimin yang Allah muliakan, Rasulullah mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bapak-bapak yang Allah muliakan, kembali pertanyaan kepada diri kita masing-masing, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Memang mushaf Al-Quran ada di rumah-rumah, memang mushaf Al-Quran ada di rak-rak lemari kita, tapi seberapa dekat kita dalam membaca, mengaji dan mengkaji Al-Quran? Udah berusia berapa kita saat ini? Apakah kita rela usia kita ditutup sementara kita masih jauh dari Al-Quran, Pak? Padahal setiap saat kita meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yakin pada hari kiamat tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu memberikan syafaat kepada pemiliknya. Di antaranya adalah Al-Quran. Kaum muslimin yang Allah muliakan, manfaat dekat dengan Al-Quran bukan dirasakan hanya di akhirat, tapi di dunia pun dirasakan. Orang yang menghadapi kesulitan, kesempitan dadanya, baca Al-Quran. Tidak cukup dengan satu halaman, dua halaman, baca satu juz, baca dua juz. Buktikan ketika di bulan Ramadan kita begitu sangat antusias membacanya, tapi kenapa begitu Ramadan tinggal kita pun meninggalkan bacaan Al-Quran? Tidak, kaum muslimin yang Allah muliakan. Jangan sampai predikat terbaik ini disandang oleh orang lain dan kita tidak menyandangnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan berkecil hati. Siapapun di antara kita yang belum mampu membaca Al-Quran, bahkan buta dalam baca Al-Quran, kita masih berpeluang untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Karena kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian orang yang mau belajar Al-Quran. Sediakan waktu, sediakan, peluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Jangan malu, karena rasa malu dalam kebaikan adalah satu kerugian. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian kukabarkan siapa yang terbaik di antara kalian dari yang terburuk? Atau siapakah yang terbaik di antara kalian, siapa yang terburuk? Maka para sahabat diam. Ditanya Nabi oleh Nabi SAW 3 kali. Lantas seorang di antara para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk di antara kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya.
Dan orang yang terburuk dari kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang takut akan keburukannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, apakah keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah teman-teman, di tengah orang-orang memberikan kebaikan, atau kita hanya sekedar menyedot kebaikan? Hanya kita ini mendapatkan manfaat tapi tak mau memberikan manfaat, tidak mau memberikan kebaikan kepada yang lain. Bahkan justru sifat kita yang buruk yang dirasakan oleh orang. Jangan demikian kaum muslimin yang Allah muliakan, karena hal itu justru akan menjadikan kita tercatat sebagai orang terburuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga memberitahu kepada kita. Kata beliau SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bersikap bermuamalah kepada keluarganya. Kita sang suami, kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kita sebagai kakak, sebagai paman, bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Karena sesungguhnya yang terbaik di antara kita, kata Rasul, yang paling baik sikapnya kepada mereka. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bermuamalahnya baik kepada teman-teman, bermuamalah baik kepada orang-orang, tapi begitu masuk rumah menjadi orang yang paling bengis kepada istrinya, orang yang paling bengis kepada anak-anaknya. Tidak, kaum muslimin yang Allah muliakan. Jadikanlah rumah kita sebagai surga bagi kita, kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian hadis Nabi SAW pun mengatakan bahwa kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, di antara kita ada yang diberikan kelebihan oleh Allah harta, di antara kita ada yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, ada yang diberikan kelebihan jabatan, ada yang diberikan kepada kita kelebihan dalam perasaan, kelebihan dalam ide-ide dan seterusnya. Jadikan semua yang Allah berikan kepada kita tersebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikan orang lain, berikan manfaat dan kemudahan bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk menjadi manusia-manusia terbaik di sisinya, menjadi manusia-manusia yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat innaka mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.